Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, selamat berjumpa kembali di kanal kita bersama. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu di season 5, episode ketiga, dengan judul Refleksi Diri Melalui Sebuah Renungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan-renungan yang saya bawakan di beberapa tempat, termasuk yang sudah saya upload di YouTube, dan juga termasuk di forum kita ini, saudara-saudara dapat melihat bahwa saya lebih banyak membawa audiens untuk melihat sebuah renungan melalui perspektif atau sudut pandang tertentu. Di kalangan akademisi, teknokrat, kelompok profesi tertentu, dan banyak lainnya, hal seperti ini sangat disukai. Jadi, bukan kelompok yang berdasarkan sebuah gereja. Kelompok-kelompok ini memperlihatkan bahwa mereka tidak sekedar mengejar kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan kekal. Kesadaran yang membentuk sebuah sikap baru, kebutuhan akan Tuhan. Kesadaran mereka ini sungguh sangat mengejutkan hati saya. Dari kelompok yang sering dianggap sering abai akan Tuhan, ternyata kenyataan yang saya lihat adalah sebaliknya. Mereka justru memperlihatkan sebuah sikap kebutuhan akan Tuhan. Keinginan yang kuat untuk mendalami Tuhan, inilah yang harus kita tiru. Dengan kesadaran yang tinggi, menempatkan Tuhan di atas segalanya di sepanjang umur kita di dunia ini, yang masih diberikan Tuhan untuk kita jalani. Jadi, masalah kehidupan kekal bagi kalangan profesional bukan karena mereka sudah berada pada zona aman dan nyaman, seperti yang sering diucapkan orang. Mereka sudah memiliki harta berlebihan. Tidak sama sekali. Sangat banyak mereka yang jauh lebih tulus dari kita. Marilah, kita jangan berpikiran kerdil, melainkan kesadaran yang tinggi ini muncul karena menyadari betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti tertulis di Matius 19 ayat 24, mengenai perumpamaan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka paham arti dari mencintai harta. Mereka juga sangat paham bahwa perumpamaan ini tidak sekadar diartikan sebagai harta. Tetapi memanglah kita tidak boleh mencintai apapun yang membuat kita menempatkan Tuhan di nomor kesekian. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar melalui renungan kami ini ya Tuhan, di mana kami dapat melakukan refleksi diri melalui sebuah renungan. Biarlah dengan refleksi diri ini, kami mampu membenahi tata cara renungan yang selama ini sudah kami lakukan, sehingga semakin menyukakan Engkau. Berkatilah setiap pemahaman kami yang Engkau tunjukkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pola tinjauan Alkitab dengan cara di atas, yaitu dengan cara lebih bebas, tidak bisa kita terapkan secara penuh di kalangan gereja. Bahkan tidak jarang
kita bisa langsung dihakimi. Salah satunya yang sering kita dengar, renungan tidak boleh membawa pendapat sendiri. Atau, itu hanya renungan versi dia saja. Atau, tidak alkitabiah. Dan banyak lainnya. Terkadang tudingan seperti ini kita lontarkan, yang justru memperlihatkan bahwa kita sangat jarang merenungkan Alkitab. Kita kehilangan sebuah momen penting bahwa Alkitab itu sedemikian luas cakupannya. Kita hanya membaca dan menempatkan Alkitab seperti buku cerita yang kita hafal, yang siap kita pakai sebagai senjata untuk mengkonter orang lain. Sifat sembarangan seperti ini jarang kita peroleh di kelompok diskusi kalangan ilmiah atau kelompok profesional. Mereka menggali kebenaran Alkitab terus-menerus untuk meningkatkan kualitas iman. Bahkan ada yang mengatakan sudah puluhan kali tamat membaca Alkitab, tetapi masih terus berusaha mencari dan merenungkan tentang sebuah ayat dari sebuah kitab. Hanya sebuah ayat, tetapi tetap merasa perlu meneliti dari sudut pandang kitab yang lain. Dari kesaksiannya, justru jawabannya dia peroleh dari hasil diskusi di dalam kelompok. Memanglah banyak cara Tuhan untuk memperlihatkan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah di dalam sebuah kesempatan saya melontarkan bahwa Alkitab harus mampu menjawab seluruh pertanyaan ilmu pengetahuan. Ya, saudara tidak salah dengar, sama seperti pendengar yang lain merasa kaget. Saya tegaskan kembali, Alkitab harus mampu menjawab seluruh pertanyaan ilmu pengetahuan. Jangan pernah kita melakukan penghindaran dengan mengatakan Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Itu jawaban yang sangat gegabah dan sembarangan. Alkitab lebih daripada itu. Bahkan di dalam banyak event saya katakan dengan tegas, Alkitab bukanlah Alkitab bila tidak mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan memahami ini, kita akan menemukan sebuah kenyataan di dalam Alkitab. Memanglah Alkitab sangat jauh melangkah di depan ilmu pengetahuan. Ini bukan ucapan kosong saya semata. Dari Alkitablah kita bisa memahami umur alam semesta, umur manusia, umur mengapa wanita usia genetiknya lebih tua daripada pria. Fenomena batu bara dan minyak yang memperlihatkan mengapa fosil bebatuan dan nabati lebih tua daripada hewani. Dan yang paling sering dipolemikkan adalah fosil manusia. Mengapa umur keberadaan makhluk seperti manusia yang ditemukan jauh lebih tua dari Adam. Dan banyak lagi lainnya. Semua itu bukan hal yang mengejutkan bagi saya. Karena ternyata memang Alkitab mampu menjelaskan itu semua, minimal secara global. Tidak ada kitab suci yang lebih ajaib dari Alkitab. Ada kitab suci yang mencontek Alkitab, tetapi yang disajikan menjadi berantakan dalam segala hal. Memang tidak mungkin memalsukan firman Tuhan. Ya. Sekarang ini banyak ilmuwan memakai Alkitab sebagai referensi bagaimana asal-muasal terjadinya sesuatu. Satu hal yang harus kita pahami, Allah menciptakan alam semesta, tetapi alam semesta itu tidak berhenti berproses. Artinya, seluruh kebutuhan alam semesta untuk berproses sudah dilengkapi Allah ketika menciptakan alam semesta ini, apapun kebutuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluar biasaan Alkitab yang lain adalah nubuatan Allah di Kejadian 3 ayat 15.
Allah Yahweh mengatakan juru selamat akan dilahirkan melalui keturunan seorang perempuan. Info yang berawal sangat sederhana, tetapi alur terjadinya amat sangat rumit. Nubuatan Allah Yahweh yang sangat sederhana itu diperlengkapi Allah lagi melalui nubuatan-nubuatan orang-orang pilihan Allah tentang juru selamat. Ratusan nubuatan tersebut lengkap digenapi pada Maria dan Yusuf. Keduanya keturunan Raja Daud. Mengapa Allah memerlukan banyak nubuatan untuk kehadiran seorang juru selamat? Jawabannya cuma satu. Semua karena kasih. Allah tidak ingin domba-dombanya mengikuti gembala yang palsu, yang mengaku-ngaku juru selamat. Jadi jelas, semua nubuatan itu berakhir di Yesus Kristus. Inilah salah satu keajaiban tercatat di Alkitab. Kesaksian seperti inilah yang harus menjadi ciri kesaksian orang Kristen. Marilah kita menghidupkan Alkitab. Jangan sekedar menjadi saksi bisu akan kebenaran. Sekali lagi saya ulangi. Alkitab jangan sekedar menjadi saksi bisu akan kebenaran. Seharusnya lah kebenaran itu harus dikabarkan. Inilah bermegah di dalam Allah. Memperlihatkan kebenaran Allah. Allah lah yang terlihat di panggung kesaksian kita, bukan orang yang bersaksi. Saudara-saudara yang terkasih, dengan merenungkan Alkitab akan membuka cakrawala berpikir kita akan luasnya jangkauan Alkitab, sehingga kita tidak akan mudah untuk menilai orang lain hanya karena perbedaan sudut pandang. Padahal sudut pandang tersebut masih mungkin terjadi berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Terkadang diperlukan suatu sikap bijak. Ada baiknya sebuah perkara kita simpan di dalam hati, menunggu petunjuk Tuhan yang akan membantu kita untuk mengungkapkannya. Alkitab telah memberi kita koridor untuk menilai melalui akal budi. Akal budi kita merupakan produk dari roh manusia kita, suara hati nurani yang murni yang ada di dalam hati kita masing-masing, tiap manusia. Roh manusia yang berasal dari Allah, yang akan kembali ke Allah bila kita mati, sekaligus sebagai saksi akan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Ya, kebenaran sebuah ucapanlah yang dinilai, bukan kualitas orang yang menyampaikan kebenaran itu. Kebenaranlah yang merupakan representasi iman yang hidup. Hal-hal inilah yang sering membuat sulitnya terbentuk sebuah kelompok pemahaman Alkitab yang bersifat diskusi. Karena di mindset kita sudah terpola kasta-kasta yang memperlihatkan tingkat rohani seseorang. Kita menjadi orang Farisi di zaman modern. Saya sangat mengapresiasi keberadaan kelompok ilmiah ini. Dan sebisa mungkin ke depannya lebih banyak, lebih bebas, dan lebih terbuka. Biarkanlah banyak pendapat dan saling menghargai. Memberi pendapat tetapi tidak menyerang atau membuat kesimpulan. Karena itu adalah sudut pandang kehidupan yang dijalani seseorang. Ini disebabkan karena perjalanan rohani setiap orang tidak akan pernah sama. Kita ambil contoh ekstrim.
Di alam pedesaan, tentunya kita tidak bisa memaksakan sebuah renungan harus eksegesis, tidak boleh eisegesis. Cara-cara ini secara intelektual tidak akan mendukung. Tetapi kabar keselamatan tetap harus diberitakan, walau dengan cara sesederhana mungkin. Mau tidak mau, kita yang harus menyesuaikan dengan kehidupan yang dialami sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya sebut tadi di atas, bila kita perhatikan di banyak tempat, mengapa banyak kelompok diskusi agama yang gagal, atau suam-suam kuku, atau mati suri. Padahal dari tipikalnya sudah homogen. Homogen ini terbentuk karena berasal dari sebuah gereja yang sama, tetapi tetap tidak menjamin terciptanya sebuah keharmonisan. Hal ini sering disebabkan, disadari atau tidak, orang yang sering hanya membaca dan menghafal Alkitab bisa menimbulkan sikap sombong rohani karena merasa tingkat keilmuannya sudah semakin tinggi. Ini berimplikasi secara perlahan orang tersebut membentuk proteksi di dalam dirinya yang merasa dirinya semakin benar dan semakin penting. Secara tampak luar, orang seperti ini mulai mengatur tata laku hidupnya supaya semakin terlihat berwibawa. Secara diskusi, sangat tampak dari kerutan kening yang memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap sebuah pendapat. Bila yang bersangkutan tidak dapat menahan diri, maka akan langsung mengkonter dengan mengucapkan ini tidak alkitabiah, itu tidak alkitabiah, tidak boleh eusigesi, harus eksegesis. Selanjutnya terjadi debat kusir yang berkepanjangan. Bulir padi yang memenuhi rumpunnya akan membuat rumpun padi semakin merunduk. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya untuk membawakan renungan di kalangan kelompok yang saya sebut di awal tadi jauh lebih sulit. Mereka adalah kalangan intelektual yang kritis. Kalangan ini mencoba membedah Alkitab dengan alam pikiran terbuka sampai mencapai batas kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan. Inilah kesadaran diri dalam mencari Tuhan dengan berkhidmat. Istilah pembatas seperti eksegesis dan eusigesi bukan hal yang aneh bagi kalangan ini. Dengan membuat pembatas seperti ini, sebenarnya kita sudah menciptakan penghalang-penghalang di dalam diri kita untuk mengenal Tuhan dengan seluruh indera yang kita miliki. Indera yang dibalut dengan seluruh akal budi kita. Apakah Tuhan akan marah bila kita lakukan cara ini? Saya yakin tidak. Karena semua itu pemberian Tuhan. Tuhan tetap akan membuka dirinya sejauh mana kita mampu mengenalinya secara mendalam. Inilah yang diinginkan Tuhan. Mengenalinya secara pribadi, bukan sekedar pribadi yang terucap di mulut, tapi di dalam persekutuan roh. Dengan cara yang baik dan di dalam tempat yang benar. Itu tidak lain adalah cara persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus di dalam tempat yang benar, yaitu hati yang bersih. Ini akan melahirkan akal budi. Akal budi akan mengatur pikiran, dan pikiran akan mensinkronkan seluruh anggota tubuh dalam berlaku. Persekutuan tidak akan mengenal batas. Sebaiknya lah kita menghindari penggunaan pembatas-pembatas, baik itu secara eisegesis ataupun eksegesis. Ada satu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mengapa kita tidak membiarkan saja
Alkitab yang membuka dirinya sendiri. Apakah mungkin ini bisa terjadi? Sangat bisa. Kalau kita mau merenung sedikit, pada zaman dahulu Alkitab dibacakan dan kita mendengar, lalu kita renungkan. Pada zaman ini, kita lebih banyak menempuh dengan cara membacanya. Proses membaca ini yang harus kita convert, kita rubah menjadi mendengar. Jadi tidak sekedar membaca. Hal ini bisa kita capai bila kita membaca dengan khusyuk, merenungkan arti rohaninya. Perlahan, ayat yang awalnya hanya tulisan yang kita baca akan menjadi hidup. Inilah rema yang terngiang-ngiang di telinga kita. Rema adalah firman yang hidup. Alkitab bukan sekedar buku ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab adalah buku yang membuka pintu hikmat menuju pengetahuan akan Allah dan perbuatan Allah. Marilah kita memulai cara ini. Membaca, merenungkan, sampai menjadi rema yang berbicara kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab di samping tujuan utamanya adalah kabar keselamatan, juga merupakan kitab tuntunan bagi kita orang Kristen untuk membebaskan pikiran kita dari seluruh belenggu-belenggu peraturan yang banyak kita ciptakan sendiri. Sekali lagi saya ulangi, banyak kita ciptakan sendiri. Baik di dalam komunitas kecil, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Bahkan di dalam kehidupan bergereja, sadar atau tidak sadar, kita menambah kuk di tengkuk kita. Ya, kita menambahkan kuk di tengkuk kita sendiri. Alkitab menuntun kita untuk melepaskan itu semua. Karena inilah sebenarnya tujuan Alkitab, memerdekakan pikiran kita agar totally berfokus kepada Tuhan. Tetapi kita jangan melupakan, Alkitab juga mengatakan bahwa kita masih hidup di dunia. Alkitab bahkan mengajari kita bagaimana hidup di bawah sebuah pemerintahan. Bagaimana dengan hal ini? Allah kita adalah Allah yang berintegritas, maka kita juga harus bertanggung jawab menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini banyak peraturannya, hukumnya. Tetapi bila kita mau memahaminya dan membuat peraturan tersebut menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak akan pernah memberatkan. Marilah sambil merenung barang sejenak. Adakah peraturan yang memberatkan kita secara langsung? Apakah peraturan yang berat atau kemalasan kita yang membuatnya menjadi berat? Sekali lagi, marilah menjadikannya sebuah kebiasaan. Saudara-saudara yang terkasih, peraturan dan hukum sangat diutamakan Allah. Kita lihat kejatuhan iblis di sorga. Kita lihat juga kejatuhan manusia di Taman Eden. Padahal di awalnya Allah sudah memberikan peraturan dan hukum, baik di sorga maupun di dunia. Mengapa Allah memberikan itu? Tidak lain dan tidak bukan, agar selalu tercipta keharmonisan. Karena di dalam keharmonisanlah akan tampak keindahan. Di dalam keindahan akan terpancar kemuliaan Allah. Hukum materi di dunia ini pasti bisa kita tanggung. Karena Alkitab telah bersaksi akan itu. Karena di samping peraturan dan hukum, Allah juga memberi berkat untuk meringankan beban kita. Dan yang sangat luar biasanya, Allah justru mendahulukan berkat.
Karena berkat tidak berhubungan dengan peraturan dan hukum. Berkat adalah curahan kasih. Karena Allah itu kasih. Inilah yang menyebabkan Yesus Kristus menanggung kutuk di kayu salib. Inilah kuk yang tidak akan pernah bisa kita tanggung. Dan Tuhan sudah mengambil alih. Sekali lagi, Allah kita Allah yang berintegritas, bertanggung jawab. Dia tidak hanya mencipta, tapi juga memelihara. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab merupakan tulisan yang berkesinambungan, baik dari Perjanjian Lama maupun sampai Perjanjian Baru. Tanpa perlu memunculkan pendapat sendiri, Alkitab juga mampu memperlihatkan maksudnya. Isi Alkitab yang sangat terang benderang bila kita mau merenungkannya. Tidak sekedar menjadi buku bacaan. Sehingga kita dapat membuat sebuah renungan yang baik. Kita jangan terlalu mudah memberi stempel pada seseorang sebelum kita menggali betapa dalam dan betapa luasnya isi Alkitab. Satu hal lagi, kegunaan renungan seperti ini adalah untuk memperteguh iman kita atas pengenalan kita secara pribadi dengan Allah yang dikenalkan oleh Alkitab. Sekali lagi, berdasarkan pengenalan kita pribadi, jadi bukan karena dikenalkan orang. Mari kita belajar memperlihatkan pengenalan kita akan Tuhan berdasarkan kesaksian kita sendiri. Ini jauh lebih bermanfaat karena kita menggalinya dari dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan rohani sendiri-sendiri. Marilah kita belajar untuk terus mau membuat catatan-catatan kecil berisi firman Tuhan. Menggali ke dalam diri kita sendiri. Seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Tuhan akan terus menambahkan hikmat kepada kita untuk membantu kita akan pengenalan kita semakin mendalam pada diri Allah dan perbuatan Allah. Dan membaginya kepada sesama. Itulah inti sebuah renungan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami bersama-sama belajar bagaimana untuk merendahkan hati kami dalam merenungkan akan diri-Mu. Ajari kami selalu ya Tuhan, agar diri-Mu lah yang selalu tampak di dalam setiap renungan kami. Bukan kesombongan kami. Dengan demikian, kami semakin layak di hadapan-Mu. Ampunkan segala kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk saat teduh sejenak.